Jual beli burung boleh ya, karena ada manfaatnya. Burung itu boleh, jual beli burung ada manfaatnya. Manfaatnya diantaranya adalah suaranya yang bagus, itu bisa menghibur dan itu diperbolehkan. Jual beli burung boleh. Nah, jual beli kroto, kroto itu diperbolehkan karena apa? Karena yang ada manfaatnya tadi. Tapi kalau yang semut-semut yang biasa itu, yang semut hitam, yang semut merah itu yang nggak ada manfaatnya, itu yang tidak boleh. Ya, lagi nggak ada yang jual juga, nggak ada yang jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, dan di tempat yang mulia, baitun min buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa amal perbuatan kita yang sudah, yang sedang, yang akan kita lakukan senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan umatnya hingga hari kiamat. Dan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Akan kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang barang-barang atau transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setiap yang dilarang kita harus yakin bahwa di dalamnya pasti ada mudarat, baik untuk sang pelaku sendiri maupun untuk orang lain. Di dalam larangan itu ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah yang pertama, paling enggak kita biar enggak terjerumus di dalamnya, harus kita tahu apa saja yang dilarang, gitu ya. Adapun kemampuan kita belum mampu 100% untuk meninggalkan larangan tersebut, ya pelan-pelan ya. Awalnya itu minimal ada di dalam hati kita mengingkari bahwa hal tersebut memang dilarang gitu. Ini dilarang. Adapun kita masih melakukan, nah itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang penting kita di dalam hati kita ada keyakinan bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita berusaha untuk apa? Untuk meninggalkannya pelan-pelan sampai nanti kuat, terbiasa, akhirnya kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada transaksi yang dilarang sering dilakukan. Nah, itu yang kita bahas karena banyak yang melakukan, maka kita perlu suarakan terus ya. Kebenaran itu jangan sampai tertutup dengan kejahatan ya. Kebohongan kalau diulang-ulang nanti bisa dia mendominasi ya. Kebenaran perlu kita ungkap, kita ulang-ulang biar apa? Biar terdengar. Apa itu? Wa yahrumu dan haram. Haram di sini maksudnya dilarang. Wa yahrumu dan haram. Apa itu? As-sawmu ala sawmi ghairihi. Menawar barang yang ditawar oleh orang lain. Nah, ini baru menawar loh, ini larangannya ini baru menawar. Gambarannya seperti apa? Misalkan begini. Ada si A sama si C misalkan ya. Si A sebagai pembeli, kemudian si C sebagai penjual. Ada A, ada C. Si A datang ke C
Mana Pak Otong? Ya, si C misalkan dia mau jual motornya ya, mau jual motornya. Kemudian mereka bertemu, kemudian terjadi tawar menawar. Ya. Kemungkinan mereka juga sampai sepakat masalah harga. Misalkan si C itu nawarin motornya yang second ya, motor bekas. Dia minta misalkan 5 juta gitu. Kemudian si A itu dalam tawar menawar mulai dari 3 juta, 4 juta, 4 juta setengah sampai terjadi kesepakatan ya, baru sepakat 5 juta. Di saat itu datanglah si B ya, si B. Si B ini tahu-tahu dia bilang sama pemilik barang, si C berarti ya. Pak, motornya dijual berapa? 5 juta Pak. Saya minta 5 juta. Tapi Bapak ini si A ini sudah nawar Pak 5 juta. Kemudian si B ini, Pak, saya tawar motornya Bapak 6 juta. Ya kan? Otomatis si si A ini gregetan ya kan? Ya tersinggung gitu ya. Tersinggung, kok bisa begini ya? Dia nggak tahu aturan ini ya. Nggak ngikutin etika. Sakar PDW semaunya sendiri. Padahal dalam bisnis juga ada etika, ada aturannya ya. Masalah tatanan ini jika ada yang melanggar, itu bisa saja timbul di dalam hatinya orang itu kebencian, paling enggak itu ya. Apa ngedumel gitu ya, ngedumel. Minimal itu ngedumel gitu. Ya, karena apa? Karena dianggap ini orang nggak menghargai. Saya ini kan sedang menawar, tapi dia ini kayaknya tidak menghargai saya gitu. Minimal seperti itu. Ya intinya menawar barang yang ditawar orang lain itu menyakiti ya, menyakiti hati orang. Nah, makanya agama kita itu melarang hal-hal seperti ini ya, melarang. Ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, la yasumur rajulu ala sawmi akhihi, rawahu asy-syaikhan. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang tidak boleh menawar barang yang ditawar oleh saudaranya. Nah, itu bunyinya seperti itu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Dalam hadis ini memang berbentuk khabar ya, menghabarkan seseorang itu tidak boleh menawar barang yang barang itu ditawar oleh saudaranya. Nah, memang berbentuk khabar ya. Tapi khabar ini mengandung arti larangan. Ya, hadis ini mengandung larangan ya. Wa huwa khabarun bima'nan nahyi. Ya. Khabar yang ada di dalam hadis ini itu berbentuk larangan. Wal ma'niyu fihi al-idza. Yang dilarang dalam hal perkara ini itu karena apa? Menyakiti hati orang lain. Jadi menawar tawaran orang lain itu menyakiti saudaranya yang sedang menawar. Nah, itu gambaran yang pertama, bagaimana menawar ya. Menawar tawaran orang. Ada gambaran berikutnya juga. Ini termasuk juga si A dan si C tadi ya. Ketika mereka sudah tawar menawar, tiba-tiba si B ini datang. Tadi kan dia bilang sama penjualnya. Sekarang enggak. Dia bilang sama yang mau beli tadi, Pak, berapa Bapak beli motor yang second itu? 5 juta Pak. Kemudian dia berbisik begini, mau nggak Pak? Bapak saya carikan barang yang sama seperti ini, tapi harganya bukan 5 juta, 4 juta Pak. Gitu, 4 juta. Nah ini juga termasuk apa? Termasuk dilarang. Kalau sudah terjadi seperti ini, semua dijual beli seperti ini, diawut-awutan kayak gini, dibiarkan seperti ini, nggak ada aturan, ya rusak ya tatanan masyarakat, nanti rusak dalam jual beli. Akhirnya orang beli nggak nyaman ya, pelanggan pada kabur, pembeli juga nggak nyaman dan sebagainya. Ini merusak ya merusak itu.
Atau gambarannya ketiga, si A dan si C sudah sepakat ya tentang jual beli motor, dalam tawar menawarnya sudah setuju di 5 juta harganya motornya. Datanglah si B ini. Emang si B ini jahat kayaknya, selalu melanggar ini kayaknya, etika nggak peduli kayaknya si B ini. Si B ini datang ngomongnya sama yang beli ya, ngomong sama yang beli. Pak, berapa Bapak ittifak sama Pak Otong penjualnya itu si C? 5 juta Pak. Kemudian dia nawarin begini, Pak, saya akan carikan harga 5 juta tapi motornya lebih bagus daripada ini Pak, mau nggak Pak? Nah ini juga dilarang ya, ini juga dilarang. Intinya perbuatan yang menawar, mengganggu tawaran orang sedang bertransaksi itu dilarang. Jadi sebetulnya orang bertransaksi itu dilindungi oleh agama kita ya, karena ini menyangkut adab, menyangkut etika, keberlangsungan hidup bersama antara penjual dan pembeli ya, dan seterusnya. Kalau ini sampai dilanggar, diremehkan, nah ini pelanggaran, ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Sesuatu yang haram, apa hukumnya haram? Yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Sesuatu yang haram, orang yang mengerjakannya akan disiksa, dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia berdosa dan disiksa. Ini solusinya, kalau ada orang yang sedang tawar-menawar, hendaknya dia menghormati dia, duduk dulu, jangan ikut nawar sampai orang tersebut, kedua belah pihak, si A dan si C itu jadi beli atau enggak jadi beli, kemudian dia pergi. Itu seharusnya yang etikanya, kalau punya etika harusnya seperti itu. Ya, kelihatannya sepele, tapi ini luar biasa. Ini akan merusak tatanan hidup masyarakat ya. Akan merusak tatanan hidup masyarakat. Ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau haji wada ya. Di haji wada itu beliau berkhutbah, dalam khutbahnya mengingatkan, ayyuhan nas isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi mawqifi hadha ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ila an talqaw rabbakum. Dia mengingatkan kepada kita semua, kepada manusia pada saat itu dan untuk kita juga, bahwa sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian bagi kalian itu suci, nggak boleh dinodai, tidak boleh dinodai sama sekali. Kita nggak boleh main-main dengan darah ya, darah manusia, darah kita itu terhormat dan dimuliakan dan dilindungi oleh agama kita. Tidak boleh sembarangan ditumpahkan, tidak boleh gara-gara hal yang sepele main carok akhirnya sampai apa, mengalirkan darah ya, dan itu hukumannya berat. Kalau apalagi sampai menghilangkan nyawa ya, hukumannya berat. Di dalam agama kita, barang siapa yang menghilangkan nyawa, maka hukumannya nggak ada lain kecuali apa, dia juga harus dihilangkan nyawanya. Itu bahkan di dalam Al-Quran sendiri ya, kalau seandainya ada orang membunuh satu manusia, satu saja, itu dosanya seperti dia membunuh manusia seluruhnya. Luar biasa ya. Tidak boleh, darah ini sangat terhormat, dihormati, dilindungi ya. Tidak boleh ditumpahkan gara-gara hal yang sepele. Itu darah ya, darah atau nyawa kita. Bahkan kalau dalam, nanti insya Allah kita akan belajar juga
tentang hukum-hukum pidana dalam agama kita ya. Termasuk jari-jari kita ini, kalau seandainya ada yang menghilangkan jari kita dengan sebab disengaja, itu hukumannya juga berat. Hukumannya berat. Kalau misalkan menghilangkan nyawa seseorang, itu hukumannya adalah hukum pancung. Kalau misalkan keluarganya memaafkan, itu ada namanya diat, denda. Dendanya 100 onta. 100 onta. Kalau onta sekarang yang paling murah itu 30 juta, yang sedang 40 juta, yang bagus 50 juta. Dan ini onta dirinci ya, dari 100 onta itu ada 30 onta yang bagus ya, yang hamil, kemudian 30 lagi yang menyusui, kemudian yang 30 lagi yang bagus-bagus, yang 10 lagi yang jantan ya. Kurang lebih kalau ditutup tol ya antara minimal itu dendanya antara 3 miliar sampai 5 miliar. Itu pun kalau keluarganya memaafkan. Kalau nggak memaafkan, nggak ada ampun, dia harus dihukum pancung. Nah, tiap jari kita ini, satu jari kita itu, kalau ada yang memutuskan ya, jari satu jari itu nilainya sama dengan 10 onta. 10 onta satu jari. Kalau 2 jari berapa ini ya? Kita dilindungi oleh agama kita. Itu darah kita ya. Kemudian tentang harta kita juga dilindungi, nggak boleh diganggu. Hartanya Pak Ahmad nggak boleh diambil sembarangan sama orang lain ya. Punya tetangga kita juga kita nggak boleh ambil ya, kita nggak boleh ambil. Nah, ini kalau nggak ditegakkan berbahaya. Berbahayanya apa? Kalau tidak ada saling menghargai barang orang, nah ini repot ini. Kehidupan bermasyarakat akan hancur ya, akan hancur. Yang ketiga, wa'aradhum, kehormatan kalian, kehormatan kita kaum muslimin, kita semuanya kehormatannya dijaga. Kehormatannya dijaga. Kalau kehormatan kita dinodai, saling menodai kehormatan antara sesama, ini akan merusak tatanan hidup juga ya. Kalau enggak saling menghormati, akhirnya apa? Saling meremehkan, menganggap remeh orang lain, akhirnya nanti berimbasnya bisa sampai saling menghilangkan nyawa dan sebagainya. Ini kelihatannya sepele, tapi ini sebetulnya pondasi ya. Dari hal-hal yang begini itu pondasi yang akan membentuk masyarakat kita biar masyarakat kita itu bagus. Itu Islam itu, agama kita itu menjaga hal yang demikian. Makanya dilarang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu menawar ya, apalagi membeli. Nah, ini lebih-lebih lagi. Misalkan nih, ada contohnya. Ada si A sama si C ya, jual beli, melakukan jual beli. Taruhlah motor second gitu ya, motor second. Kemudian si A itu minta khiyar syarat misalkan. Pak, saya mau beli motornya Bapak ini karena ini second kan, saya mau minta khiyar syarat Pak. Dalam 3 hari Pak, kalau misalkan bagus saya pakai, berarti saya terus jual beli kita jadi. Tapi kalau misalkan saya nggak puas, ini saya balikin lagi Pak, boleh nggak Pak? Kalau misalkan dia boleh, nah dalam khiyar syarat seperti ini sudah terjadi jual beli, sudah dibayar gitu kan, tiba-tiba si B datang ya kan, si B datang, kasusnya sama kayak gitu, nemuin sama yang punya barang, itu dijual berapa sama si A? 5 juta, batalin gitu kan, batalin. Saya beli motor kamu itu yang second itu lebih mahal, 6 juta. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya, menjual. Menawar saja tidak boleh, apalagi menjual. Nggak boleh ya, dilarang. Kemudian yang kedua, ada lagi penjualan yang banyak dilakukan, yang terjadi di masyarakat, yang mudah-mudahan kita nggak ikut ya, mudah-mudahan kita nggak ikut. Ada namanya al-buyu'u allati fiha ma'nal muqamarah. Al-muqamarah, jual beli yang di dalamnya itu ada namanya al-muqamarah. Apa itu al-muqamarah?
Al-muqamarah itu di dalamnya terkadang ada hal yang belum jelas, atau ada di dalamnya itu sang pembeli tidak menginginkan barang tersebut. Nah, ini dikenal dengan transaksi namanya bai'ul munabadzah awil mulamasah. Apa itu al-munabadzah atau al-mulamasah? Gambarannya seperti ini. Yang pertama, al-munabadzah. Prakteknya orang mau jual beli salah satu barang, yang barangnya itu dia punya barang banyak. Cara penjualannya dilempar, barangnya itu dilempar. Ya, dilemparin gitu. Ini zaman dulu masih ada. Kalau sekarang kayaknya nggak tahu. Sekarang masih ada nggak? Sudah nggak ada kayaknya. Dilemparin gitu. Nanti siapa yang dapat itu harus dibeli, dan itulah barangnya. Nggak ada pilihan lain. Pokoknya yang kena di situ ya udah itu barangnya. Kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Tapi dulu ada. Itu namanya al-munabadzah. Kalau al-mulamasah, gambarannya seperti ini. Ada orang jual beli, taruhlah yang paling mudah itu baju atau kain apa saja, baik mau siang maupun malam, bajunya itu masih dalam lipetan. Kemudian sang pembeli bolehnya hanya menyentuh saja, nggak boleh dibuka gitu, nggak boleh dibuka. Kalau sudah disentuh ya sudah, berarti itu yang dibeli, nggak boleh dibuka. Nah, ini prakteknya banyak nih yang seperti ini ya. Kalau di siang hari yang sudah penjualnya sudah capek gitu, kalau kita mau beli nih, Pak saya mau itu dong, yang mana, yang itu, yang mana, yang ini bukan, yang itu bukan. Saking capeknya dia, kita minta barangnya dibuka kan. Capek saya, jangan, nggak boleh dibuka. Kalau mau beli saya buka gitu. Iya saya mau beli, tapi nggak dibuka gitu. Sama dia nggak dibuka. Udah sentuh aja barangnya, kainnya tuh seperti ini nih. Nah sudah ya, karena dia males untuk ngerapiin lagi gitu. Ya nggak mau ngerapiin lagi, kadang begitu. Nah itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena sang pembeli tadi itu tidak tahu barang yang seperti apa yang dia beli. Dia hanya cuman itu doang, nyentuh doang gitu ya. Hanya nyentuh doang, tidak diperbolehkan. Yang semakna dengan jual beli al-munabadzah dan al-munamasah, itu ada yang namanya jual beli bai'ul hasad. Bai'ul hasad itu gambarannya seperti ini. Ini ada penjual dan pembeli. Dia pakai batu, pakai kerikil. Nanti kerikil itu dilemparin. Nah, kalau kerikil itu di mana dia berhenti, itulah barangnya yang harus dibeli. Nah, itu bagi seorang pembeli ini nggak tahu waktu mau beli sampai di mana barangnya yang apa, tidak tahu gitu. Tidak tahu sebelumnya. Atau juga praktek-praktek yang sekarang yang kalau di pasar-pasar tradisional itu sekarang masih ada. Naruh nomor gitu ya. Nanti dia puterin gitu. Oh, dapat ini. Langsung bayar gitu. Jadi sang pembeli itu nggak tahu yang mau dibeli itu apa. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan puteran itu. Ada yang putaran yang dari kayu itu diputer-puter gitu. Oh, barangnya gunting. Oh, ini sabun gitu. Macam-macam. Nah, praktek-praktek seperti itu tidak diperbolehkan. Alhamdulillah untuk sekarang sih kayaknya sudah mulai berkurang. Tapi ada juga tumbuh ini di beberapa daerah jepitan boneka itu ya. Jadi boneka di dalam tempat gitu ya, di dalam kota gitu. Nanti orang yang mau beli bonekanya itu yang mana belum jelas, nggak tahu. Dia suruh bayar dulu ya, masukin misalkan 2.000 atau 5.000 gitu ya, sekali jepit. Nah ini nggak tahu nih barang yang mana yang dia dapat. Nah jual beli seperti ini juga termasuk dilarang ya, tidak diperbolehkan. Ya solusinya bagaimana? Ya pelan-pelan ngomongin sama yang punya ya. Kalau bisa
kasih kerjaan yang lain gitu ya, kasih kerjaan yang lain, kasih kesibukan yang lain, sehingga dia pelan-pelan untuk bisa meninggalkan pekerjaannya tersebut. Itu bai'ul munabadzah awil al-mulamasah. Yang ketiga, yang berikutnya, jual beli yang diharamkan juga adalah jual beli ma la manfa'ata fihi wa yahrumu, dan diharamkan, tidak diperbolehkan. Apa yang tidak diperbolehkan? Bai'u ma, menjual barang la manfa'ata fihi, yang tidak ada manfaat di dalamnya. Menjual barang yang tidak ada manfaatnya itu tidak diperkenankan, hukumnya haram. Wala yasihu, dan tidak sah bai'uhu, menjual barang yang tidak ada manfaat di dalamnya. Wala syirauhu, menjualnya tidak boleh, membelinya pun tidak boleh. Fa akhdhul mali fi muqabalatihi min babi akli amwali nas bil batil. Hasil dari menjual barang yang tidak ada manfaatnya itu dihukumi disamakan dengan mengambil harta orang dengan cara batil, tidak diperbolehkan. Wa qad nahallahu ta'ala anhu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Apa contohnya? Wa min dzalika bai'ul aqarib. Di antaranya contohnya jual beli yang tidak ada manfaatnya itu adalah menjual kalajengking. Nah, ini kalajengking menurut pandangan syariat tidak ada manfaatnya. Ya, bukan berdasarkan manfaat kalajengking itu bisa untuk ngentup orang gitu ya, atau untuk yang lain, enggak. Manfaat dari pandangan syariat itu tidak ada. Kalajengking dipandang dari segi syariatnya tidak ada manfaatnya, maka jual beli kalajengking tidak diperbolehkan. Apalagi wal hayyati, jual beli ular, jual nggak boleh, beli juga tidak boleh. Wan namli, jual beli semut. Semut ada aja ya. Ada nggak jual beli semut? Hah? Semut. Hah? Banyak. Ini yang tidak ada manfaatnya ya, yang tidak ada manfaatnya. Wa nahwi dzalik, dan semacamnya. Wa nahwi dzalik, dan semacamnya, yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau yang kerutu, ini perlu kita bahas ya. Kalau kerutu, apalagi kerutu, jangkrik ya, jangkrik ada manfaatnya. Manfaatnya buat makanan apa? Burung. Jual beli burung boleh ya, karena ada manfaatnya. Burung itu boleh, jual beli burung ada manfaatnya. Manfaatnya diantaranya adalah suaranya yang bagus, itu bisa menghibur, dan itu diperbolehkan. Jual beli burung boleh. Nah, jual beli kerutu, kerutu itu diperbolehkan karena apa? Karena yang ada manfaatnya tadi. Tapi kalau yang semut-semut yang biasa itu, yang semut hitam, yang semut merah itu, yang nggak ada manfaatnya, itu yang tidak boleh. Ya, lagi nggak ada yang jual juga, nggak ada yang jual. Nah, seandainya barangkali ini saya punya semut ini keturunan keturunan semut yang dulu yang pada masa Nabi Sulaiman misalkan gitu. Nah, itu kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh. Tapi kalau ada manfaatnya kayak kerutu, kayak jangkrik yang bisa dimanfaatkan untuk makanan burung, itu diperbolehkan. Gitu. Kemudian lagi, barangkali ada yang ditanyakan? Ada yang mau nanya? Kalau cacing bisa ya, boleh. Cacing, Pak. Cacing Cacing ya. Ya, cacing kari itu kan banyak kita coba. Untuk apa itu dia? Umpan ikan kecil-kecil. Untuk mancing apa untuk makanan ikan? Makanan ikan. Dimakanin ikannya. Ya, kalau dimakanin ikan nggak apa-apa. Jadi ini betul-betul nyari cacing, dilempar untuk makanan ikan. Bukan untuk, Untuk mancing. Kalau untuk mancing saya nggak tahu itu. Untuk mancing itu boleh nggak itu?
Itu kan mancing itu sebetulnya bohongin itu. Mohon maaf ini. Mancing itu kan bohongin ikan itu. Dimakan tapi ditarik. Wallahu alam. Kalau untuk mancing saya kurang paham. Tapi kalau misalkan cacing itu untuk makanan ikan, ya itu diperbolehkan sebagaimana kerutu dan jangkrik ya untuk makanan hewan yang lain. Karena ikan itu boleh dijual belikan ya. Ikan boleh, burung boleh. Maka untuk makanan mereka diperbolehkan. Satu lagi, wa yahrumu dan haram, tidak diperbolehkan. Ini penting ini. Bai'ul mabi'i bila izharin li'aibihi. Dilarang, diharamkan menjual barang yang ada cacatnya dan tidak diungkapkan cacatnya. Nah ini penting ini, mohon maaf ini Pak Guru ya, ini sangat penting. Biasanya, mohon maaf para penjual, biasanya dia punya barang, misalkan punya rambutan kayak punya sayur kayak gitu yang sudah layu gitu, disembunyiin sama dia itu, nanti dicampur sama yang bagus, yang seger gitu, dicampur sengaja ya. Nah ini tidak diperbolehkan. Harusnya kalau memang dia layu, bilang yang layu, Pak ini layu Pak, Bapak kalau mau ya silakan, nggak mau nggak apa-apa Pak. Harusnya seperti itu. Itu wajib ya, hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa ini ada cacatnya. Misalkan termasuk juga jeruk, dia tahu, penjual itu tahu tuh, pasti tahu. Mangga mana yang manis, mana yang asem. Jeruk mana yang manis, mana yang asam, tahu 100% mereka. Cuman kadang mereka campur gitu, dicampur. Nah, perbuatan seperti ini dilarang, tidak diperbolehkan ya. Harusnya apa? Ini bagus, ini jelek. Yang jelek ini yang di itu, yang di apa? Yang ada cacatnya ini yang diutarakan. Pak, ini agak asem, Pak. Ya, harus diutarakan seperti itu. Kalau Bapak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya sudah bilang ini asem. Kalau seperti itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tapi kalau dia malah disembunyikan, ditutup-tutupin, nah itu tidak diperbolehkan. Ai sawaun kana al-aibu zahiran aw batinan. Baik cacatnya itu dari segi zahir maupun batin. Wal muradu bil batin ma ya'suru al-ittila'u alaih. Yang dimaksud yang batin itu susah diketahui. Untuk ini ada cacatnya memang susah diketahui. Yang tahu itu pasti penjualnya tahu. Yang kayak tadi itu, ini asem, ini manis gitu. Yang asemnya itu kalau pembeli kan nggak tahu, yang penjualnya pasti tahu itu. Nah itu harus diungkapkan itu. Pak ini asem Pak, Bapak kalau masih mau beli ini ya silahkan. Kalau nggak mau ya jangan Pak, ini asem. Harus seperti itu. Fa idharu aibil mabi'i wajibun. Dan menyatakan cacatnya barang tersebut hukumnya wajib. Fa in akhfahu, jika dia menyembunyikannya, kana zaliman, maka orang tersebut dihukumi orang yang zalim, ghasyan, sudah zalim, menipu. Wal ghasyu haram, sedangkan perbuatan menipu itu perbuatan haram. Wa kana tarikan lin nushi, dan orang tersebut dihukumi tidak lurus jalannya gitu ya, tidak lurus jalannya fil muamalah, di dalam praktek muamalah. Wan nushu wajibun, sedangkan melakukan hal yang lurus dalam jual beli itu hukumnya wajib. Apa dasarnya? Wa yadullu ala tahrimil ghashi ma ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadisnya, ada dasarnya. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar, pernah jalan. Marra bi rajulin yabi'u ta'aman. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar, menemui ada seorang laki-laki menjual makanan, ya, menjual makanan. Fa'ajabahu fa'adkhala yadahu fara'a balalan. Kemudian ketika melihat sang penjual itu menjual barang yang kayak semacam ditumpuk gitu ya, taruhlah itu misalkan kurma gitu, atau gandum gitu, atau beras lah kalau di sini ya, beras kan ditumpuk-tumpuk gitu ya. Kemudian memasukkan tangannya, jadi tangannya Nabi kita Muhammad SAW dimasukin ke dalam,
Fara'a balalan. Ternyata di dalamnya itu ada apa? Ada basahnya sedikit. Basahnya ya. Kalau misalkan beras itu, berasnya kok ini kok basah ini beras di dalamnya itu. Faqala ma hadza. Kemudian Rasulullah SAW bertanya sama pedagang tadi itu, apa ini? Faqala asabathu sama. Ya Rasul, itu tadi kena air hujan. Kena air hujan. Faqala, kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fahalla ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Ya. Lalu mengapa engkau tidak menempatkan di atas makanan ini sehingga orang-orang dapat melihatnya? Gitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Kalau yang basah begini kenapa kau taruh di dalam bukannya kau taruh di luar? Kalau kau taruh di luar itu orang-orang biar bisa ngelihat bahwa ini basah. Itu. Faqala, kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Barang siapa yang menipu kami enggak masuk golongan Nabi Muhammad SAW. Nah itu tidak diperbolehkan ya. Kalau ada cacatnya harus diungkapkan. Barangkali ada pertanyaan? Iya. Boleh. Oh iya, bagus ini. Itu kan tadi di awal tawar-menawar terus gimana itu maksudnya? Prakteknya. Coba lagi. Jadi ada penjual dan pembeli, si A dan si C. tadi si A si C kan udah setuju. Sudah setuju. Provokasi apa si B? Si B, ya. Sekarang tawar-menawar antara pembeli sama penjual itu hukumnya gimana? Tawar-tawaran pembeli dan penjual. Secara langsung aja maksudnya pembeli sama penjual. Ya kalau nawar-menawar itu boleh. Iya, itu yang saya tanya. Oh ya. Boleh. Bahkan disunahkan kita mau beli barang itu disunahkan apa? Menawar. Biar apa? Biar kita tuh sampai puas. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau beli barang sebaiknya ditawar dulu. Tapi nawarnya ini nanti akan kita bicarakan. Ada adab-adab dalam jual beli ya. Adab dalam jual beli. Ada adab sang penjual, ada juga adab sang pembeli. Kalau sang penjual hendaknya dia kalau ada orang nawar diturunkan harganya. Itu kalau penjual. Kalau pembeli kalau mau beli barang jangan rewel tentang barang. Ini kan jelek, ini sudah layu. Jangan seperti itu. Itu nggak ada adab istilahnya gitu. Nah adabnya itu seperti itu. Kalau sang penjual hendaknya memberikan harga yang rendah, serendah-rendahnya, ya, serendah-rendahnya. Kalau perlu ada niatan membantu, gitu ya, bersedekah, ya. Misalkan harga ini bisa kok 10.000 bisa. Tapi saya sebetulnya sih kalau 9.000 saya masih untung gitu. Kasihlah harga itu kalau orang itu nawar gitu. Pak saya nggak punya uang, Pak uang saya cuma sedikit. Ya sudah 9.000 aja gitu. Dia masih apa? Masih ada untung walaupun nggak banyak. Itu adabnya seorang penjual dan pembeli. Adab yang lain misalkan tidak banyak untuk sumpah bagi seorang penjual. Sumpah demi Allah ini rugi saya dengan harga yang kayak begitu gitu. Wallahi sudah 100.000 Pak. Saya jual sama Bapak 90 deh, nggak apa-apa deh, saya rugi-rugi sedikit. Padahal kenyataannya apa? Belinya cuma 50 gitu ya. Nah itu tidak diperbolehkan. Ya tidak dianjurkan bagi seorang penjual itu sedikit-sedikit sumpah, ya. Walaupun dia benar itu tetap dianjurkan tidak perlu adanya sumpah demi Allah dan sebagainya. Karena apa? Nama Allah ini sangat tinggi, sangat mulia ya. Jangan sampai demi harga yang begitu, yang remeh-temeh gitu dia sampai pakai yang itu, pakai istilahnya yang tinggi gitu. Tidak diperbolehkan ya.
Itu ada surat Al-Baqarah ayat 224 kalau nggak salah. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Itu diantaranya. Tidak boleh sembarangan berucap sumpah membawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala hanya demi hal-hal yang kecil, yang sepele. Terus ada juga sebetulnya seorang penjual itu dianjurkan itu dicatat, ada pembukuan ya, ada pembukuan. Jadi jual beli itu seharusnya ya Pak Guru ada manajemennya, ada catatannya. Si A itu beli sekian, apalagi kalau ada utangnya ya kan, itu harus dicatat itu ya. Itu misalkan Pak Makmun ya kan belanja 500.000 nih habisnya, bayarnya baru 300.000, masih utang 200. Ini harus dicatat nih, kalau enggak bahaya ini. Dan dianjurkan lagi yang mendekati kebenaran, mendekati keadilan. Sang penjual itu diusahakan kalau dalam jual beli yang berharga itu ada saksi. Ada saksi itu sangat mendekati keadilan, mendekati kebenaran. Kalau ada saksi itu udah susah, orang kalau mau mengelak nggak bisa ya. Ini ada saksinya nih. Ayo, ini barang sudah dibeli, sudah ada saksinya segala macam. Kok sekarang nggak dikasihkan apa barangnya segala macam. Nah, itu diantara adab-adab atau etika dalam jual beli. Kembali lagi ke etika ya. Etika ini penting sekali. Kalau nggak ada etika ya aturan-aturan itu akan rusak ya. Kalau aturan sudah rusak, nah, hidup bermasyarakat nanti bisa ikut rusak. Nanti akan kita bahas tentang hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena dosanya sangat besar. Kalau melakukan hal itu dosanya sangat besar. Apa itu? Tentang riba. Di dalam jual beli itu ada ribanya. Ada ribanya. Ya, bukan hanya dalam hutang ya, tapi jual beli pun nanti ada ribanya. Nah, nanti jual beli apa saja, yang seperti apa, insya Allah akan kita bahas khusus di bab riba dengan sedetail-detailnya, dengan cara yang segampang-gampangnya. Insya Allah gampang, mudah sekali untuk dipahami. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, amin Allahumma amin. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim wa lana ya rahim ya rahmanur rahim warhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.